Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih mengkaji seputar kisah Nabi, Bu ya, Bapak sekalian. Hari ini kita bahas yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini adalah Nabi yang masuk dalam kelompok ulul azmi. Kelompok ulul azmi itu 5 nabi yang memiliki sikap luar biasa, sikap istiqomah yang luar biasa, kesabaran, kegigihan yang luar biasa. Jadi hierarkinya itu Pak, manusia biasa, di atas manusia biasa ada nabi, rasul, kemudian ada lagi 5 yang terbaik. Itulah 5 terbaik itu, 5 yang paling hebat itu, yang paling besar itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di atas 5 ini ada pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini kita bahas yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi hebat, luar biasa. Nabi Musa ini bahkan diberikan gelar oleh Allah Kalimullah. Nabi, apa itu Kalimullah? Nabi yang pernah diajak berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Musa lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Kala itu, jadi di Mesir itu banyak sekali penduduk Bani Israel. Nah, di situ Fir'aun khawatir dengan banyaknya penduduk Bani Israel di Mesir ya, di Mesir. Hingga para dukung paranormal daripada Fir'aun ini meramalkan bahwa suatu saat akan ada seorang pria yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun pun takut, cemas, khawatir. Akhirnya dia berinisiatif bahwa bunuh semua bayi laki-laki yang lahir, dibunuh semua. Nah, ibu Nabi Musa ini mendapat ilham dari Allah, sembunyikan keadaanmu melahirkan, lalu Musa kau hanyutkan di sungai. Jangan sampai didapat oleh tentaranya Fir'aun, karena bisa dibunuh kalau didapat tentaranya Fir'aun. Akhirnya lahir Musa, dihanyutkan ke sungai. Tahu-tahu yang dapat di sungai itu adalah permaisuri, istrinya Fir'aun. Diambillah Musa alaihissalam, dibesarkan di istana. Awalnya Fir'aun tidak mau, kenapa ada bayi laki-laki di sini? Bunuh. Tapi begitulah, kalau sudah istri yang mendesak, Fir'aun didesak sama istrinya, toh juga lulu. Jadi luar biasa itu godaan perempuan. Laki-laki itu banyak yang kalah kalau sudah perempuan yang menggoda. Termasuk Fir'aun didesak sama istrinya. Nah, dibesarkanlah Musa di dalam istana ini. Nah, kemudian memasuki usia remaja, mulai kelihatan tanda-tanda kenabian pada Nabi Musa. Nah, sempat ada kekacauan di istana. Nabi Musa memisahkan kekacauan itu, memisahkan orang yang berkelahi itu, lalu dia memukul. Maksudnya pukulan itu cuma pukulan pelan, tapi yang dipukul itu sampai mati. Satu kali pukul mati. Wah, heran orang. Ini bukan orang biasa, ini orang sembarang ini. Akhirnya menyadari dirinya sendiri, Musa pun pergi dari istana. Jangan sampai dia ditahu oleh Fir'aun bahwa sebetulnya yang diramalkan oleh paranormal Fir'aun adalah Musa sendiri. Makanya Musa lari keluar dari istana. Nah, kemudian dia dalam perjalanan, dia melihat sebuah lembah. Orang berantrian untuk mengambil air. Dia lihatlah ada 2 perempuan bersaudara tidak ikut rebutan mengambil air. Musa datang tanya ke perempuan itu, kenapa tidak ikut ambil rebutan air? Perempuan itu bilang, bagaimana mungkin kami mau rebutan? Kami ini perempuan, yang rebutan itu kebanyakan laki-laki. Disinilah Nabi Musa melihat akhlak perempuan ini. Wah, hebat ini perempuan, tidak mau berebutan, tidak mau bergesek-gesekan dengan pria. Masya Allah, bagus akhlaknya. Nabi Musa menilai. Kemudian Nabi Musa menawarkan diri, sini saya bantu. Dia bilang berhasil Nabi Musa ambilkan air, berikan kepada perempuan itu.
Kemudian perempuan itu berkata kepada Nabi Musa, ayo ikut pergi ke rumah. Nah, pergilah ke rumah Musa bersama perempuan itu. Dalam perjalanan, karena perempuan itu jalan duluan, angin kencang, sampai-sampai tertiup angin bajunya, muncul penampakan yang tidak enak. Nah, Nabi Musa lagi, giliran Nabi Musa yang memperlihatkan akhlak mulianya. Jangan di depan, mending saya yang di depan, karena bajumu kelihatan ditiup angin. Masya Allah, akhlak Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berjalan di depan, perempuan tersebut di belakang. Sampai di rumah. Nah, bertemulah Nabi Musa dengan bapak daripada perempuan itu, yaitu Nabi Yakub. Nah, kemudian bicara-bicara, akhirnya pria bapak itu sama perempuan itu melihat Nabi Musa ini orangnya baik. Nah, akhirnya bapak itu menawarkan, kerjalah di sini Musa, saya akan nikahkan engkau dengan anak saya. Masya Allah, di situ Musa dapat rumah, dapat istri, akibat daripada pertolongan Allah. Sebelum itu ada satu doa yang menarik yang dipanjatkan oleh Nabi Musa sampai beliau bisa dapat istri, beliau bisa dapat mertua. Apa doanya? Ini bisa diamalkan nih para jomblo. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Amalkan itu, itulah yang diucapkan oleh Nabi Musa sehingga bisa dipertemukan oleh jodohnya, dipertemukan oleh mertuanya yang baik. Nah, bekerjalah Nabi Musa sambil punya istri. Namun mendengar kekacauan di Mesir, mendengar itu, katanya di Mesir itu penduduk Bani Israel disiksa, diperbudak, semua bayi laki-laki dibunuh. Muncul rasa nasionalisme dalam diri Nabi Musa. Wah, tidak bisa ini, tidak benar ini, tidak cocok ini. Saya di sini sudah nyaman, masa penduduk saya di sana disiksa oleh Firaun? Saya harus bantu mereka. Akhirnya Nabi Musa minta izin kepada mertuanya, bersama dengan istrinya dia pergi ke Mesir. Di perjalanan, nah disinilah wahyu turun kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa diangkat menjadi nabi oleh Allah. Ketika terjadi dialog Musa dengan Allah, Allah berfirman, innani anallah la ilaha illallah ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Kata Allah, Musa, saya ini adalah Tuhanmu Allah, sembahlah saya, sholatlah untuk menenangkan hatimu. Kata Allah. Sini Allah itu memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah Tuhan tuh. Jadi inilah Tuhan yang benar. Karena banyak juga orang yang punya Tuhan, Pak, punya Tuhan tapi Tuhan apa dulu? Nah, kalau ini betul-betul Tuhan Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengan dia. Itulah Tuhan Nabi Musa, Tuhan kita juga sekarang. Jadi Musa itu sebetulnya Islam, Pak. Islam itu Musa. Jangan sampai salah kaprah, Musa itu Yahudi. Bukan, Musa itu Islam. Nah, kemudian Musa disuruh sholat. Nabi Musa juga sholat. Cuma sholatnya Nabi Musa beda dengan kita. Pada waktu itu tidak ada rukunya, sujudnya. Dalam satu riwayat, sholatnya Nabi Musa itu mungkin berdiri saja. Tidak kayak kita sudah ada sujud, ruku. Jadi Nabi Musa situlah bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat perintah untuk menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, karena Fir'aun itu seorang raja yang telah melewati batas keterlaluan sikapnya. Akhirnya diminta Musa untuk hadapi Fir'aun. Nah, sebelum itu Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah, mudahkan urusanku, buat lisanku ini gampang dipahami. Sebelum menghadapi Fir'aun, Nabi Musa itu minta kepada Allah dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, dan dibuat agar lisannya itu tidak lancar dalam menghadapi Fir'aun, Pak. Karena dakwah memang begitu, Pak. Dakwah itu perlu cara bicara kita yang baik, lisan kita gampang berbicara. Karena kalau dakwah di agama ini disampaikan dengan cara yang salah, bisa-bisa orang tidak tertarik untuk melihat Islam.
Bahkan bisa-bisa orang membenci Islam gara-gara cara kita berdakwah itu salah, cara berdakwah kita itu keras. Nanti orang bilang, ih, apaan tuh Islam keras, apa segala macam. Padahal bukan Islamnya yang salah, tapi cara berdakwahnya yang salah. Makanya penting kita minta kepada Allah agar lisan ini diperbaiki oleh Allah, dibimbing oleh Allah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, dalam mendakwakan Islam. Penting sekali itu, Pak. Nah, makanya kemudian berhadapanlah dengan Fir'aun. Fir'aun ini keterlaluan. Sudah diajak ngobrol, diajak tukar pikiran, diajak diskusi oleh Nabi Musa, tetap saja mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kemudian diperlihatkan mujizat di mana tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar. Fir'aun tetap tidak percaya, Fir'aun tetap melawan. Salah satu perlawanan Fir'aun disebabkan karena rasa sombong. Itu bahayanya rasa sombong itu, Pak. Tidak mau mengakui orang, hanya dia dirasa dirinya lebih hebat. Itu bahayanya. Kemudian setelah diskusi tidak mau, dinasihati tidak mau, diperlihatkan mujizat tidak mau, akhirnya Nabi Musa lari perintah Allah, ikut bala tentaranya Fir'aun di belakang beserta dengan Fir'aun. Kemudian di depan sungai itu terbelah, lolos Musa. Setelah Fir'aun muncul dengan bala tentaranya, kembali disatukan sungai itu, tenggelamlah mereka semua, tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya dalam sungai tersebut. Akhirnya Allah binasakan dia, Allah hancurkan Fir'aun, seseorang raja yang sombong, yang menganggap dirinya Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ibu bapak sekalian, apa yang kita bisa petik hikmahnya dari kisah ini? Bahwasanya yang namanya hidayah itu, Pak, itu milik Allah. Fir'aun sudah dicermai, sudah didakwai oleh Nabi Musa, tapi karena kesombongan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia merasa dirinya adalah Tuhan. Dia tidak mau menerima hidayah. Itu karena sikapnya sendiri. Jadi hati-hatilah. Jadi beruntunglah di sini kita sudah ada pengajian di sini, kita sudah hadir pengajian ini, berarti kita mendapatkan hidayah dari Allah. Pesan saya, tolong jaga hidayah itu baik-baik, Pak. Jaga hidayah itu baik-baik. Kita ingin mati dalam keadaan mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Fir'aun mati dengan suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hikmah yang kedua, jalan dakwah itu berat. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, sangat berat, penuh dengan rintangan, tantangan, penuh dengan kegigihan. Dan itulah akhir kalau kita bersabar, kalau kita gigih, insya Allah kita akan menang di dunia dan di akhirat, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita demikian juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.